thought we left me. I turned the tables, yeah, my God, he left me. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Tahukah kamu, daur air memiliki peran penting bagi kelangsungan ekosistem. Daur air disebut juga sebagai siklus air, merupakan sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Siklus tersebut terjadi secara berulang-ulang dan prosesnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tahapan daur air yaitu 1. Penguapan, termasuk evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. 2. Pengembunan, termasuk kondensasi. 3. Jatuhan, termasuk presipitasi. Macam daur air yaitu 1. Siklus air pendek, 2. Siklus air sedang, dan 3. Siklus air panjang. Tahapan evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air permukaan terjadi karena adanya energi panas dari sinar matahari yang terpancar ke bumi. Suhu tinggi permukaan membuat molekul air membesarkan diri. Proses evaporasi berlangsung dari air laut, kemudian naik ke atas menuju lapisan atmosfer. Tahapan transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air pada jaringan tumbuhan. Air dari tanaman akan dikeluarkan melalui stomata sebagai uap air. Tahukah kamu, proses penguapan yang terjadi pada laut dan tumbuhan secara bersamaan disebut evapotranspirasi. Tahapan sublimasi. Sublimasi adalah proses es yang akan berubah menjadi uap tanpa mengalami fase cair. Sublimasi berasal dari lapisan es di kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Tahapan kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air akibat perubahan temperatur udara hingga membentuk awan. Proses ini terjadi pada ketinggian tertentu yang relatif rendah. Tahapan presipitasi. Presipitasi adalah proses wujud uap air atau awan menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan. Ketika presipitasi terjadi di daratan rendah, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Namun, ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan es. Siklus air pendek terlihat pada gambar yang awalnya air mengalami evaporasi atau penguapan. Lalu, air akan terkondensasi menjadi awan hujan. Kemudian, terjadilah presipitasi atau hujan. Siklus air sedang terlihat pada gambar
yang mulanya air mengalami evaporasi, kemudian terkondensasi menjadi awan, dan turun hujan. Pada siklus ini, awan mengalami adveksi atau bergeraknya awan menuju ke tempat lain karena bantuan angin. Lalu terjadilah penyerapan atau infiltrasi setelah presipitasi. Siklus air panjang. Awalnya, siklus ini mengalami tahapan evaporasi dan kondensasi. Hujan yang turun berupa hujan es karena awan mengalami adveksi ke tempat yang relatif dingin. Kemudian, saat musim semi, salju atau es akan mencair dan mengalir di permukaan bumi sampai akhirnya ke laut dan mengulangi lagi siklusnya. Tahukah kamu, runoff sama dengan limpasan atau aliran air yang berpindah tempat di atas permukaan bumi? Terlihat pada gambar, setelah proses presipitasi, salju pun turun dan akhirnya mencair menjadi air. Air tersebut diserap oleh tanah dan mengakibatkan proses infiltrasi.